Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Askira 27 Elektro. Kali ini kita akan memparalel TR final 4 set ya. 4 set NGW. Oke. Dengan seri 0281G dan 0302G NGW ya. 4 set NGW ya, ini isolatornya. Ini resistor berukuran 10 ohm. Sebentar. Ya, ini resistor berukuran 10 ohm ya. Resistor 10 ohm. Oke. Ini R kapur saya menggunakan berukuran 5 watt 0,5 Hz dan ini PCB-nya ya, PCB TR final. Panjangkan sesuaikan heatsinknya ya. Kita potong saja sesuai heatsink ya. Untuk langkah pertama kita tentukan dulu, positif dan negatif dari transistor NGW-nya ya. Kita cek, kita cari yang positif. Ini 0302. Kita cari yang positif dan negatifnya ya, kita pisahkan. 0302 kita cek dengan probe negatif di samping ada nilai, berarti ini transistor negatif ya. Itu cara singkatnya menentukan. Kalau yang di pinggir negatif keluar nilai, berarti itu negatif. Kalau probe positif di pinggir kemudian keluar nilai, berarti itu transistor positif ya. Ini NGW 0302 berarti transistor negatif ya, dengan catatan transistornya normal ya atau bagus. Kalau dibolak-balik yang di samping merah atau hitam keluar nilai, dua-duanya keluar nilai, berarti transistornya rusak ya. Ini transistor 0281 ya, ini dengan probe merah di samping keluar nilai. Kita tentukan ini adalah transistor positif. Kita beri tanda saja ya supaya tidak bingung ya. Kemudian kita pisahkan, kita cari yang sama ya. Kita cari yang sama di antara ini tumpukan transistor NGW ini, kita cari yang sama, kita pisahkan. Kita pisahkan supaya tidak campur ya, supaya tidak konslet nanti, supaya tidak keliru. Untuk kemudian pada heatsinknya ini, nah kita tentukan negatif dan positifnya ya, sesuai driver yang dipakai ya, supaya lebih mudah dan supaya bisa lebih rapi perkabelannya nanti, supaya lebih mudah memasang kabelnya. Untuk langkah selanjutnya kita baut transistornya pada heatsink ya. Jangan lupa dikasih isolator pada bagian belakang transistor ya. Kita kasih isolator dulu supaya tidak
konslet supaya bodi transistor yang belakang tidak menempel pada heatsink, supaya tidak terjadi konslet. Oke, kita pasang, kita baut satu persatu. Kita baut yang rapat ya, supaya heatsinknya bisa menyerap panas dari transistornya, supaya transistornya tidak terlalu panas. Ini kita baut. Nah, kita pasang isolatornya dulu, baru kita pasang bautnya. Kita kencangkan satu persatu. Kita pasang dulu. Oke, setelah transistor positif sudah terpasang semuanya, ini yang positif ya, sudah terpasang semuanya. Kemudian ya, untuk transistor yang negatif kita pasang ya. Jangan lupa isolator. Kita pasang satu persatu, kita kencangkan bautnya. Kita baut yang rapat. Ya, kita baut lagi satunya, transistor ketiga negatif. Kita pasang, kita baut lagi. Kalau memakai TR final lebih dari 4 atau kurang dari 4, atau cuma 2 set atau 3 set atau 5 set 6 set, rangkaiannya sama ya, tinggal diteruskan saja. Rangkaiannya sama. Ini sudah terpasang semua NJW 0302 pada bagian negatif dan 0281 pada bagian positif ya. Untuk selanjutnya kita akan memasang air kapur dan resistor ya. Mau kita cara penggabungannya ini memakai PCB ya, PCB TR final. Itu sudah banyak dijual ya, PCB TR final yang polosan ini, tidak ada lubang-lubangnya atau skemat, hanya TR PCB final polos. Ini panjangnya saya potong sesuai panjang heatsinknya ya, supaya rapi ya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang. Karena ini ada tulisannya VCC positif dan negatif, maka kita samakan saja dengan TR finalnya ya, supaya lebih mudah, supaya tidak keliru ya. Untuk VCC pada TR final, pada PCB final yang ada tulisan VCC positif
dan negatif itu kita solder pada kaki tengah transistor ya, atau pada kolektor kaki tengahnya saja ya, untuk lebih memudahkan istilah-istilah itu. Untuk yang pemula kita pasang kaki tengahnya ya, kita solder kaki tengahnya pada bagian yang paling pinggir atau pada VCC ya. Kita solder pada bagian garis yang pinggir atau yang ada tulisan VCC nya. Kita solder satu persatu ya bagian kaki tengah transistor. Kita solder satu persatu bagian tengah pada garis pinggir PCB terminal negatif ya. Istilah kalau tidak memakai PCB, kita pakai kabel saja. Bagian kaki tengahnya kita sambung pakai kabel, tidak masalah ya. Cuma kalau kita pakai PCB itu lebih simpel, lebih rapi ya, tidak kebanyakan kabel. Oke, untuk selanjutnya kita sambung yang positif ya. Kita solder kaki tengah transistor positif. Transistor positif kita sambung ya. Kita solder semuanya kaki-kakinya yang tengah ya. Oke, setelah kaki tengah transistor sudah terpasang semuanya, kita pasang air kapur ya. Air kapur ini ke arah ke tengah-tengah PCB, ke jalur yang tengah, PCB terminal itu ke jalur tengah ya, ke jalur tengah. Kalau untuk jalur air kapur ini jadi satu antara positif negatif, nanti ketemu di jalur tengah, karena itu akan menjadi output positif pada power. Jadi nanti positif output power amplifier diambilkan dari sini ya. Kita solder pada bagian tengah-tengah jalur PCB terminal ini, enggak masalah. Kalau tidak disolder di drivernya juga tidak ada masalah. Sebentar ya, kita congkel sedikit supaya tidak menempel pada jalur VCC nya ya, supaya tidak konslet. Oke, untuk tahap selanjutnya
kita solder air kapurnya. Kita tekuk-tekuk kawat dari air kapur ya, supaya rapi ya, terserah itu menatanya bagaimana, yang penting jalurnya benar. Oke, kita tinggal tekuk-tekuk kakinya untuk merapikan supaya hasilnya rapi. Ya, kita tekuk ya. Intinya adalah pemasangannya air kapur itu kaki, kalau kita lihatnya dari depan seperti ini, itu ada yang sebelah kanan ya, itu ada di emitor. Kita tekuk satu-satu. Untuk pemasangan air kaburnya ini juga terserah, kadang ada yang dipasang digabungkan atau ditata miring, atau terserah, yang penting jalurnya benar, karena air kapur adalah output power amplifier. Jalur ini adalah jalur output positif power amplifier ya. Jadi ini dari TR final positif dan negatif itu gabung jadi satu untuk jalur air kapurnya. Beda dengan kaki yang tengah TR final itu ya, kalau TR final positif ya harus sama positif. Hanya yang digabung hanya air kapur, antara positif dan negatif itu harus digabung. Kita potong dulu, kita pendekkan dulu kaki-kakinya ya, kita potong dulu saja biar gampang. Kalau disolder dulu nanti motongnya itu susah karena terlalu ngepres sama PCB. Iya, jadi ini kebanyakan timah ini, jadi kelihatan apa itu tebal. Oke, kita luruskan supaya rapi. Selanjutnya kita solder ya, kita solder. Perhatikan kakinya ya, untuk pemula perhatikan kakinya yang disolder untuk air kapur yang sebelah mana ya. Sebentar ya, gini
kita solder air kapur kedua ya. Ini sepertinya akan sulit ya. Kita akan congkel dulu, kita congkel saja dulu supaya tidak menempel pada jalur VCC. Kita congkel. Kita congkel dulu ya, kita congkel supaya tidak menempel pada jalur VCC atau jalur setrum ya, jalur voltase ya. Kita tekuk sedikit ya. Ini perlu diperhatikan ya untuk pemasangan ini karena ini terlalu ngepres ya. Ya, perlu diperhatikan benar-benar untuk tidak menempel pada jalur VCC. Kalau menempel pada jalur VCC jelas konslet. Oke, kita congkel sedikit. Kita lanjut pemasangan air kapurnya. Sebentar ya, ini kalau kita masang air kapurnya lebih dulu sepertinya nanti kita akan kesulitan memasang resistornya ya. Jadi kita pasang dulu resistornya ya. Perhatikan jalur resistornya ya. Jalur resistornya itu ada di tengah jalur air kapur dan jalur VCC atau garis pada PCB final yang kecil. Itu masuknya di situ ya. Nah, itu ya untuk yang di garis yang kecil. Kita tekuk-tekuk dulu ya supaya pas, supaya tidak menempel pada jalur yang lain ya, seperti ini. Kita paskan ya, bagaimana baiknya ya supaya kelihatan rapi. Kita congkel ya, kita agak berdirikan ini. Oke, untuk selanjutnya kita kasih timah saja sedikit. Iya, untuk memasangnya ini. Iya. Sepertinya ini terlihat kurang rapi ya, ini terlalu mepet sama jalur VCC ya. Kita copot aja ya nanti ya, terlalu mepet sama jalur VCC. Bentar ya, kita copot saja ya, kita ganti posisi resistornya ya supaya lebih aman, terutama untuk pemula ya. Ini kalau untuk senior tidak ada masalah. Kalau untuk senior, kalau untuk pemula itu rawan konslet itu.
karena jalurnya tadi mepet. Ini agak kita panjangkan kakinya yang nempel pada PCB finalnya, agak dipanjangkan supaya tidak terlalu mepet sama jalur VCC. Oke, setelah kita sambungkan seperti itu ya, itu adalah contoh pemasangan air kapur dan resistornya. Untuk selanjutnya kita pasang seperti itu semuanya. Kita pasang resistornya saja dulu ya. Kita agak kita panjangkan yang posisi pada PCB finalnya. Oke, seperti ini agak panjang ya, supaya lebih resistornya lebih ke atas. Kita kasih timah ya, seperti itu, agak panjang ya. Jangan skip videonya ya, supaya tidak keliru ya. Untuk para pemula, ini memang sengaja durasinya dipanjangkan sesuai, tanpa edit, tanpa potongan ya, sengaja dibuat durasi panjang. Ini juga saya pelan-pelankan supaya untuk para pemula itu bisa lebih memahami itu ya. Oke, sambil menyodar, sambil memahami pemasangan resistor, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari saya ya, video tutorial elektro dari saya, dari Atskira 27 Elektro ya. Oke, kita potong kaki-kaki resistornya tadi ya, sesuai kaki transistornya. Kemudian kita solder ya, kita solder satu persatu. Iya, pastikan semuanya rapat ya, solderannya kenceng, rapat. Untuk selanjutnya kita pasang air kaburnya ya. Selanjutnya kita pasang air kapur. lima watt 5 RJ 0,5 G. Oke, kita solder di tengah-tengah. Perhatikan jalur PCB final. Perhatikan jalur PCB final.
Seperti itu ya pemasangannya. Pasang saja satu per satu. Kalau bisa di tengah-tengah ya, jangan terlalu minggir ke sini ya, biar nanti tidak tabrakan sama yang ini untuk posisinya. Karena ini saya pasang lurus, tidak saya pasang nyamping atau miring. Ini nanti posisi air kapurnya lurus sama yang transistor positif ya, jadi untuk penyodarannya sebaiknya tidak terlalu di pinggir, lebih kalau bisa di tengah-tengah, supaya untuk memasang yang satunya nanti mudah, tidak susahan. Untuk berikutnya kita pasang lagi ya resistornya. Kita pasang resistor pada kaki transistor positif NJW. Kita pasang dulu ya. Oh maaf ya, ini yang kaki air kapurnya belum disolder tadi, yang ke transistornya belum disolder. Oke, kita potong dulu kaki-kaki dari air kapur ya, oke. Setelah itu kita solder ya. Kayak YouTube ya? Hah? Gawe YouTube. Ya sudah. Kita tata serapi mungkin ya. Kita tata serapi mungkin supaya nanti juga terlihat rapi ya. Kalau kita merakit sebuah power dan terlihat rapi, itu dilihat itu juga seneng daripada yang semrawut ya. Oke, kita solder kakinya. Kita solder dulu kaki-kakinya ya. Ya. Satunya lagi kita pasang. Oke, selesai pemasangan transistor negatifnya. Untuk transistor negatifnya sudah selesai, kita berlanjut ke transistor positifnya ya. Kita congkel dulu supaya tidak menempel pada VCC.
Oke, selanjutnya kita pasang resistornya dulu saja ya, supaya nanti tidak kesulitan memasangnya. Sulit kalau kita memasang air kapurnya dulu, nanti kita memasang resistornya itu sulit karena ketutupan air kapur. Jalurnya kecil, untuk jalur resistor kan kecil, garisnya kecil, makanya itu kita pasang dulu aja, kita pasang dulu saja. Kita kasih timah ya untuk jalur resistornya, yaitu yang garis kecil ya, atau yang tengah antara VCC sama speaker, CCC sama air kapur ya. Kita solder. Kedua, ini resistor ketiga, dan ini resistor keempat ya, pada transistor final jalur positif ya. Kita paskan dulu dengan kaki TR nya atau NJW nya atau TR finalnya ya. Kita paskan kakinya, kita rapikan ya kan. Kalau kita merakit sebuah power amplifier serapi mungkin itu ada nilai plus tersendiri dari diri kita sendiri. Kita akan merasa bangga karena rakitan kita itu terlihat rapi. Oke, kita solder kaki-kaki resistornya ke kaki transistor NJW. Oke, setelah selesai menyoldernya, kita akan memotong dulu ya. Kita potong sisa-sisa kaki resistor NJW. Setelah itu kita pasang air kapurnya ya, dengan lurus dengan kaki kan, karena saya memasangnya ya lurus. Ini agak susah ya. Kita solder pas kita gabungkan dengan resistor negatif, resistor dari jalur negatif final, kita gabung aja. Itu pemasangannya seperti itu. Oke.
kita rapatkan ya, kita pastikan solderan kita itu rapat. Kita pastikan solderan kita rapat. Kita pasang satu persatu ya, kita pasang satu persatu, kita potong sedikit. Oke, kita pasang satu persatu dengan jalur seperti ini, dengan jalur yang sama. Oke, kita dengan jalur yang sama kita solder ya. Oke, kita tekan dulu supaya rapat ya. Nih air kapur ketiga ya. Oke, kita solder kaki yang ketiga. Kita solder ulang, kita rapatkan. Untuk yang terakhir itu ada di posisi samping ya. Selanjutnya kita solder ke kaki-kaki transistornya. Kita solder kaki air kapur ke kaki-kaki transistor TR final atau NJW ya. Kita potong saja ini, kita paskan ya, kita potong, kita paskan. Oke, untuk selanjutnya kita congkel sedikit begini, kita tempelkan pada kaki TR, antara TR dan air kapur. Oke, kita solder satu persatu. Ini yang kedua. Untuk kaki ketiga kita solder. Untuk kaki yang ketiga kita solder. Kaki keempat, air kapur keempat kita solder ya. Oke, sekarang sudah selesai untuk perakitan TR final menggunakan 4 set NJW ya. Perakitan TR final dengan 4 set NJW.
Untuk perakitan TR final menggunakan NJW ini sudah selesai ya, sudah selesai. Oke, sudah selesai ya untuk perakitan TR finalnya. Lanjut kita akan melakukan atau membuat test pada driver 200 sampai 400 watt ya. Ini ya 200 pada watt. Ini untuk langkah pertama kita cabut air kapur yang ada pada driver. Kita cabut dulu air kapurnya. Oke, kita cabut ya air kapurnya. Kita lepaskan timah-timahnya semua ya. Oke, setelah semua timah terlepas, selanjutnya kita lepas air kapurnya ya. Kita lepas air kapurnya. Kita lepas air kapurnya, kemudian kita ganti dengan resistor 2 watt ya. 2 watt resistor 2 watt. Nilainya 100, ini saya mau pakai 150 ohm. 150 ohm 2 watt ya. Oke, setelah kita pasang, kita solder kakinya ya. Kita solder kaki resistornya, kita solder. Semuanya tersolder. Setelah semuanya tersolder, kita potong sisa kakinya. Ya, sisa-sisa dari kakinya kita potong. Untuk tahap selanjutnya, kita akan memasang transistor Toshiba. Ini adalah TR TEF-nya. Saya menggunakan Toshiba A1941 dan transistor Toshiba C95198. Nah, ini untuk yang menentukan positif dan negatifnya. Caranya sama seperti menentukan transistor TR final ya. Caranya sama. Kalau probe hitamnya ditaruh di pinggir kiri kita, sebelah kiri kita, itu keluar nilai, berarti transistor tersebut itu adalah nilai transistor tersebut sesuai dengan kaki probe yang ada di sebelah kiri. Kalau hitam ya berarti negatif, kalau merah ya positif ya. Seperti ini terlihat itu adalah transistor. Nah, ini berarti positif. Oke, simpel saja untuk menentukan positif dan negatif ya. Untuk pemasangannya sesuai gambar ya. Iya, sesuai. Ini saya lepas dulu timah ya. Timah sisanya ini saya lepas dulu ya, supaya bolong. Supaya kaki TR TEF-nya itu bisa masuk. Ya, ini belum saya lepas.
Oke, kita lepas semuanya ya. Sudah selesai. Oke, selanjutnya kita tinggal solder saja ya kaki TR-TEF nya. Tinggal kita solder saja. Kita solder saja kaki-kakinya TR-TEF nya, kita solder ya. Kita solder loh, aduh modot. Sebentar, kita luruskan. Oke. Setelah lurus, kita solder kaki-kaki lainnya. Oke, sudah selesai ya untuk kita TEF. Materi TEF juga sudah selesai. Kita tinggal potong sisa-sisa kakinya saja. Ya oke, sudah selesai ya untuk TEF driver 200 sampai 400 watt power amplifier. Bagaimana cara mengetesnya? Ini dia ya. Untuk selanjutnya kita akan memasangnya pada TR final yang sudah kita rakit tadi ya. Kita akan memasangnya ya. Bagaimana cara memasangnya? Bagaimana cara pemasangan driver TEF ke TR final, atau sebaliknya bagaimana pemasangan TR final ke driver power amplifier ya. Oke, kita samakan ya, kita samakan posisi negatif dan positifnya ya. Kita tentukan seminimal mungkin biar kabelnya tidak terlalu panjang ya. Nanti tapi di sini saya hanya akan memberikan contoh pemasangannya saja ya. Saya akan memakai kabel yang panjang. Nanti setelah tutorial ini kabelnya akan saya potongi dan akan saya rapikan secukupnya saja, dan mungkin akan di video berikutnya mungkin akan saya pasang trafo dan akan saya coba untuk jackson di video berikutnya ya. Ini di video ini hanya sampai pada pemasangan driver TEF ke TR final saja, dan caranya saja ya. Saya akan memakai kabel panjang. Di sini saya akan memakai kabel panjang. Oke, kita coba kalau dibalik itu akan lebih ruwet ya. Kita itu saja, kita skip aja. Kita intinya kita fokus ke cara pemasangannya saja. Kita fokus ke penyambungan ya. Kita fokus ke penyambungan TR final NJW ke driver TEF ya. Itu saja, kita fokus di situ.
Oke, kita pasang kabel-kabelnya ya dulu ya. Ini ke jalur tengah ya, jalur ke tengah. Terserah mau dipasang di mana, di sebelah mana. Oke, intinya ini adalah yang tengah, kaki tengah NJW atau pada jalur VCC ya. Perhatikan kabel biru dan VCC negatif. Saya pakai kabel biru itu VCC negatif ya. Di sini saya akan menggunakan 5 warna kabel ya, 5 warna kabel supaya untuk yang pemula bisa lebih memahami pemasangannya ya. Karena ini drivernya TEF. Kalau driver tidak TEF itu ya sesuai skema drivernya saja. Karena ini di TEF nanti ada yang dibalik atau yang berubah, ada yang dirubah sedikit. Oke, di sini saya memakai kabel kuning ya, kabel kuning untuk jalur dari resistor 10 ohm. Oke, jalur resistor ya. Di sini saya akan bicara jalur ya, jalur resistor atau garis yang kecil pada PCB TR final ya. Perhatikan itu jalur resistor itu memakai kabel kuning. Saya pakai kabel kuning dan saya akan mencari kabel warna lain ya. Saya cari kabel warna lain. Saya memakai kabel warna hitam ya. Di sini saya memakai warna hitam. Ini saya pakai pada jalur VCC juga ya. VCC positifnya saya pakai warna hitam. VCC negatif maksud saya kebalik ya. Untuk warna gelap ya, warna hitam itu saya gunakan untuk warna VCC positif ya. Untuk yang hijau ini saya pasang ke kaki resistor jalur positif TR positif ya. Oke ya, ini nanti yang perlu diperhatikan adalah jalur kabel warna hijau dan warna kuning ini ya, yang perlu diperhatikan pemasangannya. Untuk kabel warna merah ini saya gunakan untuk speaker positif ya. Yang saya pasang di sini saja ya. Intinya adalah jalur air kapur atau positif speaker. Sudah saya pasang 5 kabel ya, 5 kabel pada TR final. Bagaimana cara penyambungannya ke driver TEF? Penyambungan bagaimana cara menyambungnya ke driver TEF? Penyambungannya sebenarnya sama ya, sebenarnya itu sama.
penyambungannya sebenarnya sama untuk kabel merah ya. Kabel merah ini jalur air kapur kita pasang pada jalur speaker di driver ya, cari yang ada tulisan SP atau speaker pada driver atau pada jalur air kapur sebelumnya, pertemuan air kapur sebelumnya ya, yang dilepas tadi itu. Oke ya. Jadi untuk selanjutnya kita pasang kabel biru jalur VCC negatif ya, perhatikan warna biru jalur VCC negatif kita pasang. Saya kasih timah dulu. Jalur negatif kita cari bagian negatif pada driver ya. Negatif driver kita cari ya, tegangan negatif ada di sebelah sini kita pasang ya, ini ya negatif ya, negatif jangan sampai keliru ya, kalau keliru otomatis elko nya meledak, elko kecilnya itu biasanya meledak. Oke, untuk jalur VCC positif TR final, nah, ini juga masih sama ya, masuk ke jalur tegangan pada driver ya, jalur tegangan ke driver ya. Negatif positif ya, jalur positif ya, TR final kita samakan positif driver. Oke, setelah selesai ini yang perlu diperhatikan antara driver TEF dan yang tidak TEF ya. Ini pada jalur kabel warna kuning dan hijau ini ya yang perlu diperhatikan bedanya dengan driver yang tidak di TEF ya. Ini driver TEF dan yang tidak TEF, bedanya di sini. Perhatikan untuk kaki resistor itu berada kalau kita menghadap ya, ini biasanya pemasangannya kan ada di sebelah ini ya. Nah ini kalau ini kan sama jalurnya sama dengan TR final ya, ini jalurnya sama dengan TR final kalau posisi ini ya. Untuk pemasangannya nanti kita balik, pemasangannya kita balik pada jalur yang mengarah ke air kapur yang kita lepas tadi ya. Nah di sini pemasangannya itu di sini, bukan pada jalur yang searah dengan TR finalnya ya. Nah kan kalau di TR final itu ada resistor ada di sebelah kiri, kalau ini kita masanya ada di sebelah kanan ya. Itu bedanya driver TEF dan tidak. Kalau tidak di TEF kita pasang di sesuai jalur sesuai jalur TR final. Karena ini sudah di TEF maka kita pindah untuk jalurnya ya, sama ya.
Oke, sama kita pasang di jalur ini ke jalur yang ini adalah jalur air kapur yang kita lepas ya, pemasangannya di situ. Oke ya, seharusnya ya kan. Oke ya, perhatikan ini yang perlu diperhatikan benar-benar untuk driver tap ya, di balik jalur resistor yang ada di resistornya itu ada basis ketemu kolektor, ini jalurnya tetap yang mengarah ke air kapur sebelumnya ya. Oke, demikian tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.